Dari kata ke hati. Anda akan mengikuti acara ini langsung dari Puncak Salatiga RRI Bau-Bau, FM 99,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Bau-Bau, di mana saja Anda saat ini memonitor kami di RRI Playgo aplikasinya dan juga streaming di rri.co.id serta live Facebook RRI Bau-Bau. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Dan pendengar, kami menyapa Anda, ini adalah kali pertama untuk program acara barunya RRI Bau-Bau di tahun 2022. Program acara Dari Kata ke Hati. Nah, jadi sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber yang ada di samping ya, Yanti mau bocorkan dulu bahwa program acara Dari Kata ke Hati ini hadir di setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya di hari Sabtu jam 11 siang. Jadi program ini tuh menghadirkan narasumber seorang perempuan yang menginspirasi. Kita akan kulik cerita dan juga kisahnya, pengalamannya, cerita inspiratifnya, motivasinya yang akan dibagikan juga untuk pendengar supaya bisa menjadi motivasi untuk pendengar, bisa menjadi suri tauladan juga untuk pendengar untuk bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih dari apa yang mereka lakukan. Nah, pendengar, di edisi pertama untuk program acara Dari Kata ke Hati, sebenarnya acara ini kita mulai Januari, cuma karena satu dan lain hal luar biasa ya, karena kita mau mengulik informasi, bertemu dengan wanita-wanita inspiratif yang ada di bawah-bawah ini sebenarnya cukup banyak juga, tapi rata-rata Masya Allah sibuknya semua ya. Dan alhamdulillahnya kali ini di bulan Februari untuk edisi pertama Dari Kata ke Hati, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Melani. Jadi Ibu Melani adalah Ketua Yayasan Posko Berbagi. Assalamualaikum Bu Melani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bu Mei saja di. Iya, biasa. Kayaknya Bu Melani terlalu panjang. Kalau Bu Mei ini, namanya Bu Mei ini sudah juga dikenal banyak ya di Kota Bau-Bau gitu. Karena kalau ada yang sakit, yang dari keluarga yang kurang mampu, kalau ada keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan, Ibu Mei itu yang paling depan mukanya. Karena Ibu Mei yang mewadahi saudara-saudara kita itu untuk mendapatkan bantuan. Nah, unik ceritanya ya, dan pastinya ada banyak pengalaman Bu Mei ini yang bisa juga kita kulik dan bisa dibagikan kepada pendengar kita supaya bisa menjadi inspirasi. Nah, Bu Mei, Posko Berbagi. Ya. Sejak kapan dan bagaimana ceritanya Posko Berbagi ini kemudian muncul, atau mungkin lebih tepatnya inisiatifnya tuh dari mana? Sebenarnya inisiatif ini dari bapak saya sendiri. Bapak saya dari kita kecil itu selalu tekankan kepada kita bahwa hidup itu tak akan berarti jika tidak berbagi. Dan berbagi itu tak hanya dengan materi. Ya. Ya, itu kata bapak saya. Dan memang dari kami kecil itu yang diterapkan di Ambon. Kami besar di Ambon. Di rumah itu bapak selalu menampung mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah mana saja untuk tinggal di rumah. Oh ya. Gratis. Ya. Wah, itu dari bapak. Jadi didikan memang inisiatif semua dari bapak saya. Jadi waktu pas Bu Mei bilang ke bapak, Pak, saya sepertinya akan membuat posko berbagi yang juga akan membantu orang-orang yang membutuhkan gitu, gimana responnya? Itu tidak selangsung begitu. Oh tidak. Gitu, masih panjang lagi ceritanya. Masih panjang ceritanya. Gimana? Dari hidup. Dari hidup, namanya kita hidup ini ada jatuh bangunnya. Jadi saya alami itu. Pada saat saya masih di atas, saya lupa akan kata bapak. Nanti semenjak saya terpuruk, punya masalah, dan betul-betul saya seperti apa ya, pada saat itu pokoknya terpuruk, saya ingat kata beliau, berbagi.
insya Allah berbagi akan membuat hidupmu berarti dan kamu bisa lepas dari segala masalah yang kamu hadapi. Kalau ingat ini kayak mau nangis karena memang itu yang saya alami. Terpuruk maksudnya apakah dari segi Dari ekonomi segi atau ekonomi, dari segi rumah tangga, apapun itu. Pada saat itu saya betul-betul berada di down dan sempat terlintas kata Bapak yang pernah saya abaikan. Pokoknya pernah terabaikan kata Bapak itu saya ingat. Berbagilah. Berbagi akan membuat hidupmu berarti. Seperti apa sosok Bapak di mata Bu Mei? Bapak saya itu keras didikannya. Jadi dari kecil itu kami diajar seperti orang bilang sistem militer sudah Bapak saya. Iya. Dari segi agamanya, dari segi apa? Didikan Bapak itu betul-betul keras. Alhamdulillah semenjak saya jalani hidup berkeluarga, sekarang ini saya rasakan dampak dari kata-kata Bapak itu. Sangat-sangat berarti. Salah satunya dengan kata itulah. Berbagi tidak akan membuat hidupmu lebih berarti. Sampai sekarang saya tekuni. Alhamdulillah sudah 4 tahun ini sedikit-sedikit masalah saya bisa teratasi. Hidup saya tenang. Apapun itu dengan saya berbagi terasa damai, terasa berarti. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Memang kalau kita ingat-ingat lagi orang-orang tua dulu itu kayaknya hampir semua orang tua didikannya cukup keras gitu, tegas, keras. Pokoknya A, B harus B gitu. Tapi nanti ketika kita sudah menjadi orang tua, kita kemudian sadar, oh iya benar ya kata bapak saya begini, kata ibu saya, memang benar kalau sebagai orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mau tidak mau mereka harus tegas juga kepada mereka. Lalu kemudian awal mula ceritanya Bu Mei yakinkan diri untuk oke, posko berbagi, saya akan tekuni ini gitu, saya akan berjuang di sini. Sedikit saya cerita ya. Pada saat 4 tahun yang lalu pas bulan Januari, saya terpuruk apa semua. Saya malam itu saya sholat, saya ingat kata Bapak. Tiba-tiba malam itu saya mimpi. Ada sesosok bapak-bapak pakaian putih. Alahkan tangannya. Ya, meminta kalau sesuatu. mau hidupmu baik, mulailah. Kalau mau hidupmu berarti, mulailah dengan berbagi. Jadi saya bangun subuh itu, saya sholat subuh paginya. Paginya itu saya lihat isi dompet itu kalau tidak salah tinggal 125 ya itu saat itu. Saya bingung mau apakan ini, mau berbagi kemana dengan uang begini. Jadi karena dengan niat ingin berbagi, saya ke pasar pada saat itu. Saya beli keperluan terus saya masak, saya berbagi. Pas hari Jumat, pada saat itu hari Jumat. Jadi sebelum Jumat itu saya sudah berbagi, pada saat saya melangkah itu saya berbagi nasi kotak ya itu hari. Belum ramai-ramainya orang berbagi nasi kotak. Iya benar, kalau sekarang sudah Masya Allah ya sudah banyak, alhamdulillah. Jadi dulu belum ramai-ramainya orang bagi nasi kotak, saya sudah berbagi. Itu 125.000 itu saya bisa dapat 30 kotak. Ya, dan saya bagi sendiri, ambil motor, gonceng anak, jalan. Jadi pertama saya ketemu itu orang gila. Saya duduk di sampingnya, namanya orang gila kan kalau kita kasih tiba-tiba kan suka buang. Jadi saya duduk, saya tanya-tanya dan saya kasih dia makan. Terus saya jalan, dapat pemulung, saya bagikan. Selesai itu pulang, tiba-tiba sore dapat rezeki tak terduga loh. Dengan 125.000 itu menghasilkan 30 kotak, saya dapat rezeki 500.000. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ya Allah betul-betul itu nikmatnya berbagi itu nyata. Dari situ saya tekuni. Terus sekarang saya fokus ke orang sakit karena saya lihat sudah banyak yang terinspirasi dengan berbagi makanan kotak. Jadi saya ambil bagian lain karena saya basically paham
pengurusan di rumah sakit, karena memang dari kecil saya terlahir sudah penyakitan istilahnya, jadi mondar-mandir rumah sakit, jadi saya paham. Nah, pada saat saya antar itu dulu masih kalangan keluarga. 1 tahun di kalangan keluarga saya antar, saya pengurusan di rumah-rumah sakit. Tiba-tiba ada yang telepon, sampailah sekarang ini. Memang basicnya sekolah di kesehatan atau gimana? Saya ibu rumah tangga, pernah kuliah, tapi putus karena biaya juga. Terus karena memang sudah ada anak dulu, terus kesakitan, jadi saya putus dulu. Saya semester 3 di Unhalu ekonomi. Semester 3 Iya, ya? semester 3 sudah putus. Jadi kalau orang bilang pendidikan terakhir apa Bu Mei, saya dengan bangga hanya SMA. Pak. SMA, S3 ya, SMA. Ya, SMA saja. Bu Mei tadi cerita katanya terinspirasi juga untuk membantu orang sakit karena pernah berada di posisi mereka gitu, pernah merasakan sakit yang cukup berat ya. Kalau boleh tahu dulu mengidap apa? Kalau saya memang bawaan lahir penyakit jantung, tidak bisa capek, tidak bisa kaget, terus mah akut. Itu dari kecil saya. Keluar masuk hanya jantung. Lalu dalam kondisi kesehatan yang memang kurang prima, sementara kan di posko berbagi harus ke sana ke sini, Masya Allah itu tenaga terkuras betul-betul artinya ya. Gimana, adakah juga pernah merasa drop langsung masuk rumah sakit karena kecapean atau gimana? Alhamdulillah sejak 4 tahun ini baru 1 kali saya drop. Dan memang pada saat saya terjun ke sini, ke dunia ini, sempat bapak itu khawatir karena beliau tahu, bapak dan suami tahu saya ini kondisinya bagaimana. Tapi karena tekad yang bulat, jadi saya itu jalani itu kayak ringan-ringan saja saya rasakan. Alhamdulillah itu nikmat yang saya dapati. Jadi saya berbagi pengalaman, berbagi tenaga, itu hal yang saya kembali ke saya itu, saya tidak pernah rasa sakit, tidak pernah rasa capek. Alhamdulillah itu bukti nyata yang Allah berikan. Sampai sekarang masih bisa berdiri. Insya Allah ya, ini memang kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu hal dengan ikhlas itu imbasnya akan berbagi ke kita membantu orang lain untuk sembuh, tapi Allah memberikan juga kesembuhan untuk kita secara perlahan ya. Cerita tentang posko berbagi nih Bun, apa saja sih yang dilakukan oleh tim-tim dari posko berbagi ini, juga siapa-siapa saja kah orang-orang hebat yang ada di belakang posko berbagi? Ya, saya dirikan posko berbagi ini yang kerja saya, kalau tim itu keluarga. Oh, Jadi iya. yang berperan sangat penting dalam kegiatan saya itu suami saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya tidak punya tim. Tim itu suami, anak, jadi lingkungan keluarga saya nih, tim. Jadi saya belum, katanya orang, Bu Mei tidak panggil orang, saya bilang kalau kita panggil orang, saya takutnya belum bisa mensejahterakan anggota. Jadi selama saya bisa jalani dengan suami dan keluarga, saya jalani, insya Allah. Yang penting yakin bahwa kalau kita berniat baik, ada-ada saja. Tidak pernah buka untuk relawan itu kan biasanya ada. Saya pernah buka, tapi mungkin saya belum terlalu serius ke situ. Jadi masih jalani sendiri. Mungkin masih dirasa kayaknya masih bisa handle Ya. Ini ya, belum terlalu butuh banyak tenaga dari luar gitu. Tapi sekarang kayaknya butuh deh. Kayaknya udah mulai. Jadi kalau yang ingin bergabung silakan Iya, kontak. untuk yang mau jadi relawan ya. Terus kegiatannya apa saja nih? Kalau saya biasa kegiatan sekarang, ada yang hubungi saya soal orang sakit, saya tinjau. Seperti sekarang ini kan, kemarin saya bawa pulang 3. Terus ada yang masuk, Bu Mei ada 2 pasien tumor. Oke, saya bawa pulang 3, kembali ke keluarganya, saya akan tinjau. Kalau memang mau berobat, saya bawa. Dan banyak juga yang tanya dana apa semua, saya bilang bismillah saja. Kalau kita kerja dengan hati, dengan ikhlas, semua akan dilancarkan. Itu yang selalu saya yakini. Untuk kategori orang-orang yang
bisa dibantu itu gimana? Saya tidak punya kategori di situ. Oh gitu. Artinya kalau karena ada juga orang yang mampu dan tidak mau diekspos, saya bantu untuk pengurusannya. Nah, tapi kalau rata-rata ini yang 90% ini orang rata-rata tidak mampu. Sementara kan saya wajib ekspos karena rata-rata donatur harus tahu bahwa mereka menyumbang larinya ke sini. Ya. Jadi selalu saya siarkan di Facebook. Berarti sepertinya dari kan ini udah berjalan 4 tahun Bu ya. Kalau dulu kayaknya belum jadi ini yayasan kan? Ya, belum. Masih seputar kegiatan sosial aja gitu. Sekarang udah jadi yayasan. Dan gimana donaturnya semakin banyak atau? Alhamdulillah semenjak jadi yayasan banyak juga orang-orang yang penting yang sudah hubungi saya. Jadi kalau bicara donatur tetap sih belum ada. Tapi rata-rata orang penting ini di pemerintahan katakan, Bu Mei kalau butuh apa-apa WA saja. Artinya sudah ada kemudahan lah di situ. Ada titik terang lah di situ, ada yang mau membantu. Itu. Tapi open donasi juga untuk Ya, masyarakat umum saya ya. open donasi karena pasien saya sudah banyak. Di rumah singgah Kendari saja sudah ada 15 orang, belum lagi yang rawat inap di rumah sakit dan belum lagi yang mereka tinggal bersama keluarga toh karena penuh rumah singgah. Jadi itu saya kontrol. Jadi saya itu kalau di Kendari dari pagi jam 6 itu sudah keluar. Itu sudah beraktivitas sampai kadang pulang itu sudah jam 10 malam. Dan orang bilang tidak capek, tidak ada kerja yang tidak capek. Tapi kalau kerja dengan hati insya Allah akan. Pernah tidak Bu ada satu kondisi gitu dikala pasien ini sudah benar-benar harus dibawa, harus ditangani gitu sama tenaga medis, tetapi dana yang masuk baru sedikit gitu? Sering saya dapat. Oh sering. Itu Sering. gimana? Jadi gimana menanganinya? Seperti itu lagi tadi, kembali ke tujuan saya pertama kali. Tujuan saya ini membantu. Jadi saya selalu yakin bahwa insya Allah ada saja. Dengan kita membantu insya Allah ada saja. Dan alhamdulillah memang keyakinan itu sampai sekarang, kapan ada pasien itu yang betul-betul kas ini masih kosong, saya berani ambil jalan. Oke. Uang saya katakan sama keluarga pasien, yang penting mau berobat Bu, Pak, ikuti saya, percaya sama saya, insya Allah ada saja. Dan alhamdulillah sudah banyak pasien yang begitu. Dan rata-rata memang ambil pasien itu dari nol, Memang, dananya belum ada sama sekali. Iya. Ya. Karena kan kita sebarkan ke Facebook itu kecuali kita sudah tahu pasien sudah datang baru kita buang ke Facebook. Tapi rata-rata kalau yang baru kan belum kita sempat buang. Jadi memang pada saat itu masih kadang saya pakai uang suami. Iya. Ya itu dia tadi yang saya Transport. yang Ya. karena kan mesti harus ini juga karena dari pihak rumah sakit mungkin tidak mau tahu soal itu kan. Tidak akan tahu. Dari segi kita jemput saja ini di pelosok-pelosok kan kita butuh biaya. Iya betul. Transport apa ya biasa masih ke suami dulu. Bilang, ayah pinjam dulu uang untuk transport. Alhamdulillah suami mendukung. Untungnya Sobi juga adalah bagian dari Posko Berbagi, jadi bisa jadi supporting ya, tenaga supportingnya. Terus sekarang sudah ada berapa pasien kurang lebih yang sudah ditangani dengan Posko Berbagi? Puluhan? Kalau saya mau hitung sudah mau 100. Wah. Karena di Sulawesi Selatan itu sudah 30 lebih. Oh ada juga yang di Ya, Sulsel? ada di Sulsel. Saya dulu pernah ke Sulsel, jadi ketemunya di rumah sakit. Pada saat mereka down mau putus asa mau pulang ke kampung tidak ada biaya, saya temukan di situ. Oh. Jadi saya punya dari Mamuju, Poleang, Maros ada. Ada alhamdulillah. Dan apa sudah jadi keluarga. Jadi saya kalau ke Makassar kayak seperti pulang kampung. Iya, karena di sana banyak singgah sini aja Ya. Bu, rumah sini ya. Jadi saya dijemput itu loh kalau saya di Makassar. Kalau tahu saya ke Makassar banyak yang jemput, punya banyak keluarga di sana. Jadi kalau ke Makassar seperti pulang kampung.
Kalau untuk Sultra, Mhm. Bombana, Kabaena, Poleang, Kolaka paling banyak, Konsel. Jadi kalau saya hitung itu pasien yang saya tangani ya sudah seratusan lah. Masya Allah ya. Wawoni Heeh. Jadi kapan di Kendari itu tiap hari keliling ya sudah. Ya. Dan alhamdulillah semenjak ini masih ada hubungan baik dengan mantan-mantan pasien. Baik entah itu pasien pulang dengan selamat atau entah pasien pulang sudah dipanggil Allah. Masih ada hubungan baik dengan mereka. Ibu bertemu dengan berbagai pasien itu memang semuanya dari callingan masyarakat atau yang dari mana juga? Kalau dari Makassar biasa langsung ketemu di jalan. Oh. Artinya sudah di Wahidin ketemu, lihat mereka nangis di emper rumah sakit. Ibu langsung Saya hampiri, menawarkan. Ya, saya hampiri ada apa. Mm. Bicara dulu, saya belum langsung saya tanya dulu kenapa begini-begini baru. Soalnya saya orangnya Iya. welcome. Peka gitu ya. Kalau Jadi untuk Sultra ini sekarang rata-rata lewat HP. HP. Ya. Nah, kayak tadi malam barusan tiba, sudah ada telepon dari Lorong Hoga tadi malam. Makanya tadi pagi saya antar. Insya Allah. Cuman selalu saya katakan ke para pasien, saya ini hanya pelantara. Semua itu dari Allah. Ya. Ya. Saya bukan orang kaya yang bisa bantu. Ini hanya karena punya keinginan membantu dan semua dari Allah. Insya Allah ada-ada saja. Kalau untuk jenis-jenis penyakit dari pasien ini memang semua rata-rata penyakit-penyakit berat nih yang mungkin harus mendapatkan operasi misalnya atau penanganan khusus gitu. Ya, rata-rata yang saya sesalkan itu saya dapat sudah parah. Ya. Ya, jadi kadang kalau mereka tekun dan disiplin mau berobat, alhamdulillah sembuh. Kalau sudah parah dengan segala upaya kita sudah lakukan, kadang ya kembali ke Allah. Artinya segala upaya sudah kami lakukan. Jadi rata-rata memang yang calling saya itu sudah parah. Ini tahapnya seperti apa, Bu? Maksudnya posko berbagi itu sejauh mana posko berbagi menangani pasiennya? Apakah memang sampai tuntas, sampai dikatakan sembuh tetap ditemani atau hanya pemeriksaan awal saja yang penting sudah ditangani kemudian dilepas begitu saja? Kalau posko berbagi sampai tuntas. Kadang saya sering katakan kepada keluarga pasien yang saya lihat penyakitnya memang parah, kategori kanker. Saya hanya katakan jangan bosan, karena saya tahu waktunya ini lama, bisa tahunan. Jadi kalau saya tidak bosan, usahakan kalau molang juga dampingi keluarga yang sakit ini, jangan jenuh, jangan bosan. Saya punya pasien ada yang 1 tahun lebih saya dampingi. Dia jalani kemo, alhamdulillah sudah pulang. Ada juga yang keluarga yang bosan, jadi pasiennya dibawa pulang, akhirnya tidak dapat perawatan ya. Cuman saya bertanggung jawab, saya jemput, saya kembalikan kepada keluarga. Itu posko berbagi. Berarti memang jadwal Bu Mei ini bukan hanya membawa pasien berobat, tapi juga mengunjungi rumah mereka, menanyakan keadaan mereka gitu, perkembangan kesehatan mereka seperti apa gitu ya. Ya, cara kerja saya kan pada saat ditelepon itu saya harus tinjau. Saya tinjau, saya berbicara dulu soal penyakitnya, apa mau dibawa kemana ini si pasien. Nah, setelah itu baru saya calling ke dokter. Alhamdulillah dengan terjun ke dunia sosial ini di bagian kesehatan, jadi banyak kenalan ini ya, tenaga medis ya. Rata-rata kontak di HP saya ini yang banyak kontak dokter. Dan alhamdulillah dokter-dokter yang gabung dalam posko berbagi ini semua orangnya baik-baik, bisa konsultasi. Jadi pada saat saya tinjau ke kampung-kampung, saya tinggal calling, dok, ini kira-kira dokter mana ini yang tangani?
Nah, lalu jawablah dokter, oh itu di bagian saya Bu Mei, bawa. Mhm. Jadi alhamdulillah sudah lebih Iya, iya. diperlancar. Kalau Dulu ada kan masih meraba-raba mau dibawa Iya. kemana ini, Ha-ha. sekarang alhamdulillah sudah tepat. Mhm. Pada saat dihubungi saya tinjau, saya calling dokter bilang bawa, jadi sudah tidak meraba-raba lagi, sudah tahu tujuannya. Kalau ada niat baik, insya Allah Allah carikan jalannya Ya, sendiri itu. ya. Baik. Nah, pendengar, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita, dan sebentar di sesi yang kedua kita juga akan mengajak salah seorang dari pasien Posko Berbagi. Kita tanya ceritanya seperti apa selama mengikuti proses penyembuhan ya, yang juga diwadahi oleh Posko Berbagi. Nah, untuk pendengar yang mau berpartisipasi, bergabung, mau bertanya atau memberikan apresiasi juga boleh pendengar. Anda bisa langsung saja, saat ini kita live di Facebooknya RRI Bau Bau, tulis di kolom komentar nama, alamat, juga apa yang ingin Anda sampaikan. Juga via WhatsApp bisa kirimkan SMS atau WhatsApp Anda di 0822 5972 2994. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga WhatsApp yang masuk, tapi nanti kita baca ya. Setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Dari Kata ke Hati. Pendengar RRI Bau Bau, Anda kembali bersama kami di program Dari Kata ke Hati bersama Ibu Melani. Beliau adalah Ketua Yayasan Posko Berbagi, dan kali ini tampak berbeda dari yang sesi sebelumnya karena kita bertiga sekarang ya, bersama dengan Ibu Zamnia. Nah, nanti kita akan cerita-cerita juga. Jadi Ibu Zamnia ini adalah salah satu pasien yang ditangani oleh Posko Berbagi. Tapi sebentar kita ngobrol sama Bu Zamnia ya. Kita mau bacakan dulu ini via WhatsApp tanggapan dari masyarakat yang masuk di WA-nya RRI Bau Bau. Dan kalau pendengar juga mau kirimkan tanggapannya, pertanyaan, atau ada yang ingin pendengar sampaikan, bisa dikirimkan di 0822 59722994 atau langsung saja komentar di kolom Facebooknya RRI Bau Bau, yang saat ini kita juga sedang live di FB RRI Bau Bau. Nah, ini ada pesan yang masuk dari pendengar kita. Selamat siang Bu, saya Lian di Betoambari. Saya sering melihat postingan Ibu di media sosial, luar biasa sekali Bu dedikasinya selama ini untuk orang-orang sakit. Yang ingin saya tanyakan, untuk pasien yang bisa ditolong di Posko Berbagi, kategori sakit apa saja Bu? Dan di Posko Berbagi siapa sajakah yang akan dampingi mereka? Nah, gitu. Oke. Sakit-sakit apa saja ya? Untuk Posko Berbagi tidak mengenal penyakit apa saja. Kalau sudah hubungi saya tinjau, insya Allah saya bantu. Jadi tidak ada jenis penyakit yang bisa ditangani Posko Berbagi. Karena selama ini sudah beragam penyakit yang saya tangani, yang saya dampingi. Terus soal pendampingan harus ada keluarga yang mendampingi. Nah, dulu memang ada pasien saya yang memang betul-betul dia sebatang kara. Jadi saya semua, dari nginapnya di rumah sakit, tidur bersama dia di rumah sakit, itu saya. Tapi sekarang harus ada keluarga. Ya, karena banyak pasien yang bisa saya. Jadi harus ada keluarga yang mendampingi selama dia nginap di rumah sakit. Tapi kalau untuk pengurusan itu semua saya. Dari pengurusan A sampai Z, makannya, apanya semua saya. Lalu, oh ya, ini sudah tadi ya. Satu lagi, ini tanggapan dari masyarakat. Assalamualaikum, selamat siang RRI Bau Bau, saya Ical di Batulo. Mau tanya sama Bu Melani, bagaimana memulai untuk berani menolong sesama. Terkadang kita juga punya perasaan iba atau ingin menolong saat melihat orang susah. Cuman bingung mau memulainya itu bagaimana, dan terkadang juga ketika kita mau nolong, kita ingat diri kita, kita juga kayaknya masih susah gimana cara nolongnya, nolong orang lain katanya gitu. Terima kasih RRI Bau Bau. Nah, itu gimana? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Karena dulu awal saya terjun ke sini, saya juga bingung. Karena pada saat yang seperti saya katakan dulu, saya terpuruk, tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya mau nolong orang? Nah, tapi kembali lagi sama niat kita. Karena menolong orang itu bukan karena kita kaya,
Menolong orang itu bukan karena kita berkecukupan, tapi yakinlah karena kita orang yang begini-begini, dengan menolong orang insya Allah hidup kita bisa berubah. Cara memulainya, satu, yakinkan pada diri sendiri, niat, insya Allah yakin pasti bisa. Karena dulu juga saya begini, saya pada saat mau memulai itu banyak gunjingan dari masyarakat, mau bantu orang sementara hidupnya juga susah. Tapi saya hindari kata-kata itu, berpikir positif, maju. Saya yakin kamu bisa. Apa yang kemudian membuat Bu Melani kuat gitu? Karena kan kita namanya perempuan ya, itu adalah cobaan terbesar, itu adalah cobaan dari kata-kata sesama kita perempuan. Ya karena kan banyak yang tidak melihat usaha kita itu dari segi positifnya, mereka selalu melihat dari sisi yang lain gitu. Yang membuat saya kuat, satu karena niat tadi dari kata Bapak, kalau ingin hidupmu berubah, kalau ingin hidupmu baik-baik saja, kalau ingin hidupmu berarti, berbagilah. Berbagi bukan dengan materi yang saya katakan tadi, dengan waktu Anda, dengan senyum Anda, dengan ilmu Anda. Berbagi itu luas artinya. Terus kenapa saya bisa berjalan sampai saat ini? Pertama karena doa suami dan banyak netizen. Dulu sempat juga drop gara-gara berbicaranya netizen. Komentar netizen yang pedas-pedas ya. Sementara mereka tidak tahu apa yang saya jalani. Tapi dengan dukungan suami, selalu suami katakan, yang selalu mensupport saya, yakin kamu bisa. Mereka itu hanya bisa berkomentar. Kamu yang jalani, kamu yang rasakan, maju. Jadi alhamdulillah saya bisa berdiri sampai saat ini karena support dari suami. Ya. Oke, baik. Saya ke Ibu Zamlia ya, Bu ya. Zamlia namanya kan? Zamnia. Oke. Bu Zamnia, mohon maaf Ibu menderita sakit apa kalau boleh tahu? Penyakit sinusitis. Sinusitis. Jadi apa yang dirasakan? Sakit Kepala. Sakit kepala. Biasanya bagaimana tuh sakit, kondisi parahnya seperti apa? Kalau sudah parah, kalau saya sudah ikat berarti saya tidak mampu sakit. Oh, karena saking sakitnya sakit. kepalanya Tiap hari sakit diikat. ini. Hampir tiap hari. Tiap hari dari 2001 sampai sekarang. Sekarang juga masih sakit. Iya. Terus sudah berapa lama Ibu sakit itu? Sakitnya dari 2001 itu sampai sekarang. 2001. Wah, Iya. udah Cukup. 20 tahun, Masya Allah. Terus kemudian Ibu pada saat tahu Ibu sakit itu apa? Dulu kan ini baru kan ketemu sama Bu Melani di Posko Berbagi. Nah, sebelumnya Ibu pernah juga berobat sendiri atau ya sudahlah pasrah aja gitu? Saya berobat kebetulan sekarang kan sama di Rumah Sakit Siloam. Kan pertama di Puskesmas, saya berapa kali berobat. Ya. Berapa kali saya berobat di sana di Puskesmas tidak ada perubahan. Saya minta rujukan ke dokter saraf. Nah, terus dokter saraf dia scan di situ dia tanya. Dia bilang, "Ibu katanya pernah terbentur." Saya bilang, "Pernah, Dok." "Oh, di situ katanya di sini retak." Begitu. Jadi sampai sekarang saya masih berobat ini di Siloam. Begitu. Lalu ceritanya bagaimana bisa sampai ketemu sama Bu Mei? Waktu di mana? Palagi Mata. Palagi Mata. Ibu ini kan dia bantu itu yang dari orang Cia-Cia kan? Di situ dia kena penyakit apa itu? Ginjal. Nah di situ saya ikut perempuan ini yang dia bantu ini. Nah terus punya anak katanya tidak usah katanya, mari katanya memang kita ikut. Soalnya katanya tidak jatuh di jalan kan dia sewakan juga ojek ini Ibu. Oh jadi ceritanya Ibu mau bantu juga orang lain. Begitu. Oh Masya Allah. Nah, terus dia kasih nomor HP. Tiba di Palagi di mana? Bukan di mana sana di di Palatiga. Saya ambil nomornya Ibu. Nah begitulah kita baku kenal dan Ibu ke Kendari. Begitu ceritanya itu. Masya Allah. Jadi niatnya Bu Zamnia tadi mau bantu orang gitu, tapi ternyata melalui itu Allah pertemukan juga dengan orang yang mau bantu beliau gitu ya. Masya Allah ya. Terus apa yang sudah Ibu jalani selama bersama dengan Posko Berbagi nih?
Sudah dibawa kemana Ada, pengobatannya? iya, pengobatan. Tapi kalau keras memang tidak bisa di sana. Harus ke Oh, kemarin Makassar. dibawa ke mana? Kendari. Ke Kendari, THT. di ahli THT. Terus gimana hasilnya? Hasilnya di sana tidak bisa tidak ada alatnya. Oh, Makassar. Memang ibu yang di Siloam ini memang dia bilang katanya harus ke Makassar. Begitu yang dokter Talia itu. Di Kendari itu dia hanya kasih obat untuk menghilangkan nyeri. Jadi sambil menunggu ke Makassar, karena Ibu Zamnia juga ini harus pulang dulu ke Sulaa. Dia punya pesanan tenun, kan beliau penenun. Oh, Insya Allah ya. Ada Penenun pesanan Sulaa, tenun yang belum terselesaikan. Jadi ya. sambil mau insya Allah kalau ada rezeki kalau ke Makassar, selesaikan dulu pesanannya orang katanya. Oke. Jadi untuk pendengar juga yang mau mengorder tenunan ya, sarung tenunan, bisa cari ke Sulaa ya. Cari namanya Bu Zamnia, di mana rumahnya gitu biar bisa dibeli. Terus Bu Zamnia, ini kan Ibu dari 21 sakit ini. Itu kan udah 20 tahun. 20 tahun Ibu merasakan sakit yang luar biasa, sakit kepala sampai katanya kalau sudah tidak tahan itu sampai diikat kepalanya supaya bisa mengurangi sedikit gitu rasa sakitnya, tapi belum sembuh-sembuh gitu. Nah, kemudian Ibu baru berapa bulan ya ketemu sama ini? 1 bulan. Nah, sebulan yang lalu ketemu sama Bu Mei. Itu gimana perasaannya, Bu? Sekarang saya punya perasaan tuh, maksudnya kebetulan ibu juga kan pernah cerita, dia bilang anaknya kan pernah juga kena penyakit sinus. Sinus. Situ begitu. Di situ misal apa tuh sacurat nih, situ minta baku ini, begitu. Jadi gitu ya ceritanya. Oh, Masya Allah ya. Oke, pendengar RRI Bau-Bau, itu juga tadi cerita dari salah satu pasien dari kurang lebih 100-an pasien yang ditangani sama Posko Berbagi, yang pastinya juga pasti dari semua pasien itu kurang lebih 11-12 tanggapannya seperti Ibu ya. Bahkan tadi yang juga Bu Mei yang sayangkan tuh kenapa dihubungi ketika sudah parah gitu, ketika sudah peluang selamatnya itu tinggal beberapa persen gitu, tinggal sedikit gitu. Jadi mungkin ini juga adalah kesempatan untuk Bu Mei beritahu juga kepada pendengar kita ya, kalau misalnya ada yang kira-kira bisa dibantu oleh Posko Berbagi, ada yang misalnya keluarganya atau tetangganya sakit, untuk segera menghubungi Bu Mei gitu. Kan sekarang nomor WhatsApp saya sudah tersebar di Facebook, di mana-mana. Kalau bisa jangan simpan penyakit, sesegeralah kita berobat. Kalau Anda bingung, konsultasi. Saya siap, HP saya ini tidak pernah mati. Bisa konsultasi dulu, sering-sering soal pengalaman atau apa, saya siap layani. Dan kalau ingin berobat, saya insya Allah akan siap juga. Cuman selalu saya tekankan kepada para pasien bahwa saya ini hanya mendampingi. Soal sembuh atau tidak itu bukan dari saya. Saya hanya bantu sebisa mungkin ke dokter, ke sarana-sarana yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi jangan dulu mikir gimana nanti biayanya gitu ya. Yang penting datang dulu gitu, beritahu dulu. Tapi memang kasihan rata-rata pasien yang saya dampingi itu orang dari pelosok dan rata-rata orang di bawah kemiskinan. Jadi wajar kalau mereka pikirnya duluan uang. Itu saya akui wajar. Nah, jadi saya masuki mereka pelan-pelan, saya yakinkan, bukannya saya mau yakinkan bahwa oh ada uang ini, bukan. Ayo kita maju dulu. Uang itu insya Allah bisa kita cari. Kesehatan yang utama. Jangan tunggu sudah tidak bisa berbuat apa-apa baru mau ke dokter. Dokter juga pasti pada saat didatangi sudah parah itu dokter bingung juga. Biar dokter ahli di mana kalau sudah didatangi dengan sudah tidak berdaya itu ya dokter bingung mau mulai dari mana. Jadi usahakan untuk masyarakat di Bau-Bau telah hadir Posko Berbagi Bau-Bau ini. Saya siap melayani sharing-sharing Anda soal penyakit atau apa, saya siap
insya Allah. Yang penting bismillah aja dulu sama-sama ya. Bu Mei bisa cerita ndak, kan ini udah 4 tahun, itu juga cukup lama dan banyaknya pasien yang Bu Mei temui. Ada pengalaman ini ndak yang menguras pikiran, yang betul-betul menguras tenaga, menguras mental juga gitu. Pernah tidak kejadian apa gitu? Ya pernah. Saya pernah dapat pasien penyakit kanker, terus kejiwaannya kata orang hanya 50%. Okay. Jadi harus super sabar. Aduh. Saya belajar sabar dari mendampingi pasien-pasien saya. Kan orang bilang orang yang sadar saja, yang bagus betul. saja kadang kalau sakit sensitif. Saya akui itu. Tapi dengan belajar mendampingi mereka, belajar bagaimana hadapi mereka dengan penyakitnya, dengan ketidakwarasannya, pintar-pintar kita bagi. Ya, saya pernah punya pasien itu sampai saya keliling kejar-kejar hanya untuk masuk laboratorium cari lagi beliau. Mau ke sini cari beliau. Sampai tengah malam pun pada saat saya tertidur, saya sudah dibangunkan satpam. Bu Mei, pasien tak lari. Jadi luar biasa. Kalau pengalaman itu sangat-sangat banyak. Intinya kalau kita jalani dengan hati, insya Allah semua tidak akan menjadi beban. Itu saja yang saya tekankan. Karena kalau saya mau cerita ini orang bilang kita layani orang begini mungkin butuh stok sabar yang banyak. Tapi saya akui saya hanya manusia biasa. Kalau bicara stok sabar itu saya tidak tahu sebanyak apa stok sabar saya, tapi kalau saya hanya mau tekankan kalau kita menjalani dengan hati, alhamdulillah semua akan terasa ringan. Ya. Bu Mei, apa yang Ibu juga ingin sampaikan gitu kepada orang-orang di luar sana yang mungkin tadi juga salah satunya yang bergabung ya, Ical gitu. Pengen membantu orang tapi memikirkan lagi ke kondisi dirinya, keadaan dirinya. Terus juga orang-orang yang masih kurang peka gitu, tidak peduli dalam tanda kutip ya. Jadi terlalu banyak mikir untuk bantu orang gitu, mungkin bisa dibilang begitu. Apa yang ingin Bu Mei sampaikan kepada mereka? Memang saya akui, saya tidak tahu untuk daerah lain ya, khususnya Bau-Bau ini kepedulian sangat-sangat kurang. Saya lihat nanti viral baru berbondong-bondong, itu fenomena yang ada. Tapi memang kita ambil saja positifnya sih. Yang penting ada yang membantu begitu. Tapi kepedulian itu bagaimana kita tanamkan dulu dalam diri. Jangan bersikap apatis. Bersikap apatis itu tidak ada kebahagiaan yang akan Anda dapatkan. Bangun sikap kepedulian dari lingkungan keluarga, baru kita bisa ke masyarakat. Kepedulian itu sangat penting karena apapun yang saya jalankan sekarang ini, saya tidak berharap dampaknya langsung saya dapatkan, tidak. Saya berharap besok lusa anak cucu saya tidak mendapat kesulitan di jalan pada saat memulai hidup, karena saya tidak mungkin ada bersama mereka selamanya. Itu saja tujuan saya, niat saya membantu orang. Mungkin sekarang saya bisa urus diri saya, bisa urus orang lain. Saya tidak tahu besok lusa anak cucu saya ini jalannya kemana. Jadi hanya dengan niat bismillah, ya Allah, dengan saya lakukan ini, saya tidak berharap banyak karena rata-rata pasien yang saya tangani di bawah kemiskinan. Apa yang harus saya harapkan dari mereka? Hanya saya mau menebar senyum di wajah mereka, menjalani hari mereka dengan kemiskinan tanpa ada rasa sakit. Itu tujuan saya sih. Hanya itu saya harapkan. Tidak muluk-muluk mau mengharapkan banyak, tidak. Hanya besok lusa kalau anak cucu saya ada kendala dalam kehidupannya, ada yang membantu. Itu. Juga ini mungkin kayaknya pertanyaan agak terlalu realistis gitu Bu ya, karena kan Ibu adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki 4 anak. Ibu juga punya keluarga, punya suami
yang harus diurusi gitu. Tetapi dengan adanya posko berbagi, waktu ibu kemudian terbagi lagi untuk orang-orang yang atau pasien-pasien yang butuh untuk ditangani gitu. Pertanyaan yang realistis, yang terlalu realistis ini, sebenarnya ibu merasa apa sih yang ibu dapatkan gitu setelah melakukan semua hal di posko berbagi? Sebenarnya inti dari apa yang saya lakukan ini memang awalnya susah membagi waktu antara suami, anak, keluarga dan orang lain. Tapi satu yang saya dapatkan dengan menjalankan kegiatan saya ini, alhamdulillah saya tidak pernah merasakan sakit. Saya terlahir dari orang yang penyakitan. Dengan menjalankan ini satu saja itu, saya tidak lagi rasakan sakit. Dan saya mau orang yang saya bantu pun tidak akan merasakan sakit. Itu saja. Berarti ibu percaya ketika ibu membantu orang lain itu sebagai obat juga untuk Yes, betul ibu, sekali. Ya? Jadi saya lakukan ini karena itu. Karena dulu saya sakit hampir tiap bulan itu rekam medis saya ada di Pelagi Mata. Kalau tidak percaya cek aja. Yeah. Tapi selama saya terjun dengan keyakinan diri seperti kata Ical itu, bagaimana cara kita membantu orang kalau kita masih ragu, kalau kita masih kekurangan. Nah, ini saya ada di posisi itu. Dengan niat bismillah saya jalani, alhamdulillah. Ada timbal balik dari Allah dan itu nyata dan itu langsung tanpa pelantara. Nyatanya saya bantu orang sakit, pada saat saya juga sakit. Tapi pada saat saya membantu orang sakit, kesakitan di dalam diri saya itu hilang. Alhamdulillah, itu. Baik. Masya Allah ya, cerita hari ini dalam sekali. Kita mendengarkan kisah dari seorang Bu Melani, juga tadi Bu Zamlia dengan pengalaman beliau sudah menderita sakit sampai puluhan tahun. Kemudian ada secercah harapan dari posko berbagi untuk kesembuhan beliau. Kami juga mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Bu Zamliani. Dan juga tadi kan Bu Mei sekarang kayaknya udah mulai kewalahan dengan pasien yang tiba-tiba langsung calling banyak, sudah semakin banyak nih pasien. Jadi Bu Mei sepertinya membutuhkan bantuan tenaga dari relawan. Jadi bagaimana caranya supaya relawan bisa gabung di posko berbagi? Ya, caranya itu tidak banyak muluk-muluk, hubungi saya. Yakinkan Anda sudah bisa ikhlas dengan apa yang akan kami jalani. Kan kalian tahu bagaimana cara kerja saya. Kalau dengan hati yang ikhlas, saya terima. Tidak ada persyaratan apa-apa. Ya. Menjalani dengan hati. Intinya ya namanya relawan ya harus rela ya. Rela tenaganya habis, rela waktunya juga terkuras gitu ya. Lalu bisa share juga ada sosial media yang bisa atau nomor telepon jadi bisa dihubungi langsung? Iya, Facebook saya itu singkatan dari nama anak saya dan suami, Aleh ATM, Ari Litani, Ezi Habibi. 4 anak saya. ATM itu nama suami dan saya, Ariful Tajal Melani. Jadi kalau mau menghubungi lewat WhatsApp juga 0813 5583 0400. Untuk rumah singgah yang ada di Bau-Bau, Jalan Labalawo, nomor 24 Kelurahan Wajo. Dan untuk rumah singgah yang ada di Kendari, BTN PNS, belakang Rumah Sakit Bahtera Mas. Ya. Oke. Atau bisa juga nanti inbox saja ke Facebooknya RRI Bau-Bau ya pendengar, kalau mau minta nomornya Bu Mei atau mau terhubung dengan posko berbagi, insya Allah juga. Sama kalau nanti ada yang mau posting ini Bu, open donasi gitu, nanti di tag aja Facebooknya RRI Bau-Bau supaya supaya yang menjadi anggota grup FB atau yang jadi temannya RRI Bau-Bau di Facebook itu bisa juga melihat postingan itu. Oke deh. Baiklah pendengar RRI Bau-Bau, luar biasa hari ini di episode pertama kita sudah saya sebenarnya tadi tuh kalau dengar ceritanya Bu Mei pengen nangis juga, cuma ditahan-tahan dalam hati, Yanti kamu presenter jangan nangis gitu, karena Masya Allah sekali ceritanya ya, luar biasa memang kalau kita
melakukan kebaikan itu ada saja cobaannya, tetapi ada juga jalan mulusnya gitu. Ketika kita berniat baik untuk membantu orang lain, dan pastinya juga yang paling penting adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, maka hidup kita akan indah dan bahagia, percaya itu. Baik, terima kasih Bu Melani, terima kasih juga Bu Zamnia sudah bersama kami di program acara Dari Kata ke Hati. Dan pendengar, insya Allah di 2 pekan lagi kita akan bertemu untuk episode berikutnya ya, Dari Kata ke Hati, dengan menghadirkan insya Allah narasumber yang lain juga. Saya Yanti pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.